Baik, salam jumpa Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan sedikit tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi koreksi ujian ASAJ. Baik, saat pertama kali kita membuka aplikasi ini akan ada muncul satu pesan makro seperti ini. Security warning, macros have been disabled. Ini perlu kita klik yang ini, enable content. Fungsinya untuk kemudian kita bisa gunakan secara maksimal semua rumus yang ada dalam Excel ini. Baik, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 sheet. Sheet yang pertama, sheet home, itu berupa kolom yang pertama ini ada input jumlah total murid. Di sini Bapak Ibu harus menginput berapa siswa yang ikut ujian ASAJ di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Lalu mata pelajaran apa yang hendak Bapak Ibu koreksi lembar jawaban ASAJ siswa. Khusus untuk mata pelajaran ini perlu menginput huruf besar semua supaya pada format cetak ruang ini nantinya akan seragam dengan format yang sudah dicetak, sudah dirancang sebelumnya, yaitu judul mata pelajarannya huruf besar supaya hasil generate-nya nanti huruf besar juga untuk mata pelajaran yang sudah kita ketik. Baik, untuk format ini, karena ini hanya sebagai contoh, saya di sini menggunakan kop surat berdasarkan kop surat di sekolah saya. Bapak Ibu boleh mengganti kop surat sesuai dengan kop surat di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Ini bisa diganti logonya dan logo sekolah bisa dipasang di sini. Baik, kita kembali ke home. Selanjutnya ada menu kunci. Di sini ada 30 soal sesuai dengan jumlah soal ASAJ. 10 soal untuk pilihan ganda biasa hanya satu jawaban, berarti kita cukup menginput A atau B atau C atau D di masing-masing kolom kunci, nomor 1 sampai dengan nomor 10. Lalu nomor 11 sampai dengan nomor 20, itu dua jawaban. Di sini sudah ada petunjuk. Untuk soal nomor 11 sampai 12 ada dua kunci jawaban, sehingga kedua kunci jawaban dipisahkan dengan tanda koma tanpa spasi. Misalkan seperti ini. Kalau nomor 11 kunci jawabannya A dan B, berarti A, B. Seperti ini. Lanjut ke nomor 21 sampai dengan 30. Untuk soal nomor 21 sampai 30 ada 3 kunci jawaban. Sehingga ketiga kunci jawaban dipisahkan dengan tanda koma tanpa spasi. Berarti misalkan kita punya kunci jawaban di soal nomor 21 yaitu benar, dan salah. Berarti tiga-tiganya ini kita pisahkan dengan tanda koma, benar, salah. Sampai dengan nomor 30. Itu cara menginput kunci jawaban. Nah, selanjutnya kita kembali ke home untuk menginput jumlah siswa dan mata pelajaran. Bapak Ibu sekalian, ini harus di-input terlebih dahulu sebelum kita masuk mengisi nama-nama siswa di sini. Mengapa di sini tidak boleh kutak-atik? Karena nama-nama siswa di sini hanya sebagai template atau format. Format ini hanya digunakan oleh aplikasi ini sendiri untuk kemudian aplikasi akan menduplikat format ini sebanyak ruang ujian di sekolah Bapak Ibu masing-masing sesuai dengan jumlah siswa yang akan kita input di sini. Misalkan saya kasih contoh di sini saya memiliki 48 siswa.
Mata pelajarannya matematika. Matematika. Nah, saat kita mengklik generate ruang, maka template ruang ini akan otomatis terhapus. Digantikan dengan ruang-ruang baru sebanyak atau sesuai dengan kebutuhan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Dari mana aplikasi bisa tahu ruang ujian, banyaknya ruang ujian di sekolah Bapak Ibu? Aplikasi bisa mengenalnya dari sini. 48 siswa, maka hitungannya 20 orang satu ruangan, itu ruangan pertama, lalu 20 orang kedua, itu ruang kedua, sisanya 8 orang ruangan ketiga. Setelah kita mengklik generate ruang, otomatis template ruang ini akan hilang dan akan muncul 3 ruangan sesuai dengan jumlah siswa. Kita coba, kita klik. Ya, Bapak Ibu coba perhatikan, template ruang sudah hilang. Yang muncul adalah ruang 1, ruang 2, ruang 3 sesuai dengan jumlah siswa yang kita input di sini. Ini akan sesuai dengan kebutuhan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Setelah itu muncul pesan seperti ini, sukses. Selesai, aplikasi berhasil membuat 3 sheet ruang ujian untuk 48 murid. Lalu kita klik OK sebagai konfirmasi. Nah, selanjutnya saya anggap di sini Bapak Ibu sudah input semua lembar kunci jawabannya. Bapak Ibu punya tugas berikutnya langsung ke ruang 1 untuk menginput atau mengetik nama-nama siswa mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 20. Ini di ruang 1 Bapak Ibu. Lalu sama juga dengan ruang 2, menginput siswa mulai dari nomor 1 sampai nomor 20 dan juga ruang 3 nomor 1 sampai dengan nomor 20. Karena di sini kita ada 48 yaitu 8 orang di ruang 3, maka kita input hanya sampai dengan 8 di sini. 9 dan 10 ini kita biarkan kosong. Kita kembali ke ruang 1. Setelah input semua nama-nama siswa, di sini kita menginput jawaban siswa berdasarkan lembar jawaban yang akan kita koreksi. Bapak Ibu perlu ingat bahwa di sini kan ada pilihan ganda biasa, ada kompleks dengan ada pernyataan benar salah, di mana ada 1 jawaban, 2 jawaban, dan 3 jawaban. Maka inputan di sini juga harus sesuai dengan jawaban siswa nantinya. Nomor 1 sampai dengan nomor 10 ini adalah satu jawaban A atau B atau C karena pilihan ganda biasa. Lalu nomor 11 sampai dengan nomor 20 itu ada 2 jawaban yang harus juga dipisahkan dengan tanda koma. Itu harus diperhatikan baik-baik. Kalau kita tidak pisahkan nanti aplikasinya tidak bekerja secara maksimal sesuai kebutuhan kita. Nantinya berdampak pada hitungan nilai akhir. Begitu juga dengan nomor 21 sampai dengan nomor 30. Ini ada 3 jawaban juga dipisahkan dengan tanda koma. Ingat kita harus menggunakan huruf besar supaya lebih rapi. Sampai di sini Bapak Ibu tidak perlu kutek-atik karena di sini sudah otomatis aplikasi menghitung pilihan gandanya berapa skornya, pilihan ganda kompleks berapa skornya, benar salahnya skornya berapa, lalu skor gabungan seluruh 3 model ini berapa, skor akhirnya berapa. Untuk diketahui karena kita menggunakan bobot 1, 2, dan 3, maka rumus skor akhir ini adalah jumlah skor gabungan dibagi 60. 60 dari mana? Karena 60 itu adalah 10 maksimal skor untuk pilihan ganda biasa, lalu 20 untuk skor maksimal pilihan ganda kompleks, dan 30 sebagai skor maksimal pilihan ganda benar salah. Sehingga 10 tambah 20 tambah 30 adalah 60. Sehingga jumlah yang ini, jumlah skor gabungan dibagi
60 kali 100 mendapati skor akhir. Begitu juga dengan ruang 2 dan ruang 3. Saya kira Bapak Ibu semoga bisa memahami penjelasan ini. Nah, selanjutnya tugas Bapak Ibu sudah selesai. Tinggal melihat hasil akhirnya, langsung bisa lihat di sini Bapak Ibu. Kita langsung bisa lihat di sini. Tetapi untuk sebagai dokumen untuk dicetak, di sini sudah disiapkan mencetak nilai ruang. Nomor 1 sampai dengan nomor 20. Ini saya siapkan hanya untuk masing-masing ruang Bapak Ibu. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sebelum Bapak Ibu cetak, boleh menggantikan kop sekolah sesuai dengan sekolah Bapak Ibu masing-masing. Baik, untuk mencetak nilai siswa setiap ruang, masing-masing ruang, di sini sudah ada kotak warna kuning. Untuk apa kita input ruang berapa yang hendak kita cetak. Misalkan saya hendak cetak ruang 1, berarti tinggal klik angka 1, ketik angka 1 lalu tekan enter. Saat kita menekan enter, seluruh peserta di ruang 1 ini dengan hitungan skor yang sudah kita input jawabannya tadi langsung terangkum di sini. Sehingga saat kita mencetak akan ada tertera nama siswa, jumlah skor masing-masing pilihan ganda, lalu skor gabungan dan skor akhir. Sampai di sini pengawas ruang tinggal tulis nama, ini secara manual saja. Begitu juga dengan ruang 2, tinggal kita ganti angka 2 lalu tekan enter, semua siswa di ruang 2 akan masuk di sini lalu kita print out. Begitu juga dengan ruang 3, sama seperti ruang 1 dan ruang 2 cara kerjanya. Baik, selanjutnya di sini ada DNSP, di daftar nilai seluruh peserta. Ini sengaja dibuat supaya menjadi pegangan guru mata pelajaran manakala guru tersebut membutuhkan rangkuman seluruh nilai peserta ujian di satu format. Sehingga saya siapkan ini mulai dari ruang 1, ruang 2, ruang 3. Saat kita klik tarik nilai seluruh peserta, maka semua siswa urutan 1 sampai dengan urutan 48 yang ini, 48 siswa akan masuk secara otomatis di sini. Sampai 48 siswa, namanya sudah langsung otomatis, nilainya juga langsung otomatis muncul di sini. Jadi sekian saja Bapak Ibu tutorial cara menggunakannya. Semoga bisa membantu pekerjaan Bapak Ibu sekalian.